Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss, Horas. Selamat pagi semua. Lihat di sini, aku baru pulang antar anak ke sekolah ya. Seperti biasa tadi jalan kaki. Sekarang aku mau bikin teh ya, biar bisa sarapan pagi ya, biar ada temannya roti untuk dimakan ya. Iya, jadi tadi aku ngopi ya, satu mangkok, satu cangkir. Aduh, ini bahasa Indonesianya ini udah belepotan. Maaf, bukan bermaksud sombong ya. Iya, jadi lihat aku ambil teh chai ya. Aku suka teh chai. Lihat, ini dapur saya berantakan ya, seperti biasa. Aku akan beresin sesudah ini ya, sesudah sarapan pagi, biar ada tenaga. Walah, lihat ini. Tadi aku beli ini ya, buat dessertnya si Ucok nanti dan si Butet ya. Buat dessert sesudah makan siang nanti ya. Nah, di sini aku beli ikan ya, yang udah ini aku nanti tinggal masukin di oven atau digoreng gitu ya. Lihat ini. Jadi hari ini aku nggak sempat masak yang ini ya, yang susah-susah gitu loh. Maksudnya yang repot-repot. Hari ini aku nggak ada waktu untuk repot-repot masak masakan Indonesia, jadi aku bikin masakan ini nanti ya. Ini mungkin aku masak buat makan siang sama ini deh, sama nasi nanti aku kasih, atau sama kentang goreng kali ya. Ya lihat nanti deh. Sekarang aku sarapan pagi dulu. So, di sini aku mau lanjut sarapan pagi ya. Aku udah makan setengah ini tadi, saking laparnya. Jadi sekarang aku sempatkan duduk di sini sarapan pagi sekaligus ngevlog ya. Mencuri waktu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada waktu untuk ngevlog, tapi mencuri waktu ini namanya. Soalnya nanti jam 10 gitu. Di sini sekarang jam 9 pagi ya. Jadi jam 10 lewat seperempat gitu aku harus pergi ke sekolah untuk membantu ngiringin rambut gitu. Jadi di sekolah itu di TK ya, di mana si Butet pergi, mereka kan udah ada ini ya, renang gitu ya. Jadi bukan mata pelajaran sih, pokoknya mereka itu masuk renang, belajar berenang sekali 2 minggu gitu. Jadi banyak anak-anak yang rambutnya panjang sekali ya, kayak si Butet ya. Jadi mereka butuh bantuan gitu loh teman-teman ya, begitu. Jadi gurunya nggak ini gitu ya, untuk ngiringin rambut semua, apalagi di sini udah mulai dingin ya. So ya, jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman saya. Aku nggak tahu apakah itu aib atau enggak. Menurut saya itu bukan aib ya, tapi pengalaman saya. Dimana pengalaman saya ini bisa menjawab komentar seseorang, dimana dia mengkomen saya begini, Rohani kamu itu sangat matre gitu. Masa sih kamu itu membebani mertuamu gitu. Dia itu mengkomen video yang berjudul gara-gara ini mertuaku sempat trauma datang ke rumah menantu gitu ya. Kalian bisa baca di sana komentarnya. Itu nggak banyak komen di sana ya. Jadi nggak tahu kenapa orang nggak begitu suka mengkomen video saya. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya. Kalau suka silahkan di komen ya. Iya, jadi di sini aku menceritakan pengalaman saya. Ini bukan bohong ya, ini jujur ya. Dengan ini mungkin kalian bisa menilai saya apakah saya matre atau enggak gitu ya.
Jadi ya teman-teman ya, ceritanya sebelum saya membangun rumah tangga dengan suamiku yang sekarang, ya maksud saya itu berapa tahunan yang lewat ya. Udah 14 tahunan yang lewat deh ya. Ya, 14 tahunan yang lewat ya. Jadi aku belum membangun rumah tangga dengan suamiku yang sekarang. Jadi aku masih single gitu. Single maksudnya single dibilang gak single, janda kali ya. Jadi saat itu aku udah cerai dengan mantan suami ya. Dan aku kerja ya di, seperti yang kalian tahu, di klinik kedokteran gigi gitu ya. Dan ya saat itu ya orang kan tahu kalau kita itu punya suami atau enggak, kita cerai apa enggak, karena ada itu ya status kita gimana, mereka baca toh di CV kita kalau kita misalnya melamar gitu. Jadi dulu ya teman-teman ya, ada sebuah klinik di mana, klinik kedokteran gigi di mana aku kerja. Di sana itu banyak cewek yang cantik-cantik ya, dan juga cowok yang cantik-cantik gitu. Jadi itu cowok itu semua kayaknya dokter ya. Iya. Jadi cowok itu semua dokter gigi ya, ceweknya ada yang dokter gigi, ada yang asdogi aja, asisten dokter gigi ya teman-temannya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, aku dulu nggak seperti teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu tuh ya yang asdogi, yang sederajat karirnya dengan saya, mereka itu berasal dari luar Swiss ya. Jadi mereka bukan orang Swiss, kayak dari Balkan, dari mana ya, dari Austria gitu ya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari apa namanya, mantan Yugoslav ya, makan Yugoslavia atau gimana sih, pokoknya ada yang dari Turki juga teman saya dulu di klinik itu ya. Iya, jadi ada yang dari Bosnia, ada yang dari Balkan gitu ya, pokoknya dari luar Swiss lah gitu ya, dari Eropa, bagian Eropa dari luarnya Swiss gitu, mereka asalnya dari sana. Iya, jadi mereka itu sangat suka kayak kalau dirayu sama dokternya gitu ya. Tapi kalau aku dulu enggak gitu, entah kenapa enggak tahu ya, aku itu enggak begitu ini gitu. Mungkin itu karena trauma kali dengan mantan ya, mungkin ya, tapi enggak tahu juga ya. Tapi saat itu aku enggak suka dengan cowok. Ini dokternya dulu banyak juga dari luar, dari Eropa, dari bagian Eropa ya, yang dari luar Swiss gitu, maksudnya kayak Jerman, kayak dari Prancis gitu ya, ada yang dari Inggris, ada yang dari Austria juga dokternya. Iya, sama kayak teman-teman saya yang asdogi. Iya, jadi mereka itu suka menggombalin cewek gitu ya. Jadi aku itu kayak digombal lah, dirayu-rayu gitu ya. Rohani, kamu cantik ya, kulitmu itu unik gitu ya. Oh terima kasih gitu aja. Padahal aku kan orangnya itu enggak orang yang bermakeup gitu ya. Kalau teman-teman saya, mereka itu suka berhias lah gitu. Kalau aku itu yang penting rapi gitu, kayak gini ya. Nah jadi nggak banyak di sini warna-warni saya taruh. Makeup juga nggak ada sama sekali. Ini lihatin ya. Iya, dalam hati ya udahlah yang alami aja. Jadi aku itu paling suka yang alami. Nah jadi biasanya cowok-cowok Eropa itu juga paling suka alami gitu ya. Iya, jadi saya itu dulu suka digombalin sama mereka gitu. Kadang misalnya ada yang ngajak untuk kayak, ada yang ngajak ngedate gitu ya teman-temannya, tapi aku nggak terima gitu ya. Jadi saat itu aku baru kenalan dengan suamiku yang sekarang gitu ya. Aku itu belum pacaran pun gitu ya. Masih baru kenalan lah gitu. Jadi istilahnya belum ini gitu ya, dalam hati aku baru ini gitu, kayak nggak percaya dengan cowok Eropa lagi gitu ya saat itu. Iya, jadi aku itu nggak memperdulikan kalau ada pun gombalan atau rayuan cowok dulu ya.
Tapi saat itu aku kan digangguin mantan suami dulu, digangguin, dia itu masih ajak untuk kembali gitu. Jadi di sana di salah satu video, tapi di vlog yang lain ya, yang satu lagi, aku udah cerita tentang dia gitu ya. Dia itu emang anak orang kaya dan lain-lain gitu ya. Dan aku cerai sama dia. Aku udah ceritakan di vlog yang lain. Mungkin orang yang kenal saya, yang kenal video ini lewat vlog yang lain mungkin udah tau lah ceritanya gitu ya, tentang aku dengan dia gitu, dengan mantan gitu. Tapi kesana aku nggak mau cerita sekarang ya. Iya, jadi aku itu nolak gitu. Jadi mereka itu kayak, ya mereka itu orang-orang yang berada juga loh teman-teman ya, orang kaya gitu. Nah, jadi pernah juga aku itu bekerja di sebuah perusahaan untuk merakit kayak bagian-bagian elektronik gitu ya, yang di bagian-bagian kecil gitu ya, yang dirakit lanjut buat kayak pesawat apa sih, pesawat ruang angkasa gitu loh. Nah, jadi di sana aku kenal orang lain juga gitu kan, dan ya mereka itu banyakan berasal dari Swiss gitu. Jadi aku itu pernah diajak cowok ya, teman kerja gitu ya, dia orang Swiss. Aku diajak sama dia liburan gitu kan. Yuk liburan yuk bersama gitu ya. Mau nggak sih ikut gitu ya? Aku ajak kamu ke Thailand, aku ajak kamu ke Amerika, aku ajak kamu ke kemana lah di Eropa ini gitu ya, kayak ke Sardinia gitu. Diajakin seperti itu dalam hati. Ini cowok gimana sih gitu ya, kayak merasa pacarnya aja aku ini gitu ya. Aku ini bukan pacarnya, ngapain saya diajak-ajak gitu kan, diajak ke sana lah, ke sini lah gitu ya. Nah, kadang diajak makan siang gitu ya. Atau diajak ini gitu kan, kayak mau malam mingguan gitu. Tapi aku itu terus nolak gitu ya. Iya, sampai dibilangin teman kerja, dia itu udah nikah. Salah satu dari teman kerja ini, dia itu dari Spanyol ya. Jadi dia bilang sama saya, Rohani, dia itu jatuh cinta sama lo katanya. Kenapa? Iya, kamu itu dari sebelah sana sering-sering diintip loh kalau kamu kerja di sini katanya. Masa sih? Saya bilang, iya katanya. Kamu nggak ini ya katanya. Enggak, saya bilang. Jadi dia itu umurnya saat itu kira-kira 35-an gitu ya. Dan aku itu masih di bawah 30 teman-teman ya. Masih 25-an gitu loh. 25-an apa 26? Maaf, bukan. 27-an ya. Saat itu aku masih 27-an gitu ya. Dalam hati, ya ampun, udah deh gitu ya. Biarin aja dia, kalau dia mau, kalau punya waktu ngintip saya gitu. Jadi aku itu nolak dia loh teman-teman ya. Jadi saat itu aku kan baru cerai dengan mantan suami ya. Baru cerai udah setahunan lah gitu ya, cerainya sama dia. Dan ya saat itu keuangan aku itu tuh krisis banget ya. Krisis banget. Aku itu harus bantu keluarga di kampung ya. Aku itu bayar apartemen sendiri gitu ya, bayar kehidupan sehari-hari sendiri. Terus saat itu aku itu nguliahin adikku ya. Mereka itu saat itu kuliah 2 orang ya. Yang satu di Nomensen saat itu di bidang hukum, yang satu bagian informatik, aku lupa di mana dia ambilnya, pokoknya di Medan juga. Yang satu saat itu dia SMA atau SMP, yang satu SD. Jadi yang nanggung ini semua saya loh teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya, kalau dilihat dari segi keuangan yang aku punya saat itu ya, kalau aku mau, aku itu pasti ini loh teman-teman ya, dengan ini cowok-cowok pasti tergiur dengan godaan mereka gitu ya. Diajak makan mau, diajak jalan-jalan ke ini untuk apa sih bahasa Indonesianya, dibayarin gitu, pasti mau gitu. Tapi aku nolak mereka gitu ya. Mereka itu nggak tahu deh ada berapa. Ada juga bos gitu ya, seorang bos, dia itu ajak saya
untuk berkencan dengan dia. Dia bilang, kamu jangan inilah, katanya. Dia kan tahu berapa gaji saya gitu ya. Kamu nggak usah takut lah, ayo ini kita, katanya, nanti kita makan-makan, aku yang bayar gitu kan. Saya bilang, udah deh nggak usah, terima kasih banyak, saya bilangnya. Kalau misalnya ngopi sebentar nggak apa-apa, saya sudah kerja gitu. Jadi sekali aku mauin itu seorang bos ngopi ya, itu pun yang bayar ini aku ya, yang bayar kopiku itu tuh aku ya. Aku nggak mau dibayarin sama dia, padahal dia itu mau bayar gitu. Saya bilang aku nggak mau digituin sih gitu ya. Jadi aku itu udah pengalaman ya dengan mantan suami dulu, yang katanya kamulah bulanku, kaulah bintangku gitu ya. Kamulah segalanya bagiku. Nah, kamu nggak usah kerja ya sayangnya, aku nanti yang bayarin ini itu gitu ya. Nah, itu pun ya di sana aku di vlog yang lain aku cerita tentang itu ya. Kalau aku itu orangnya paling suka berdiri di atas kaki sendiri gitu. Bukan bermaksud sombong ya, tapi bapak saya mengajarkan saya dulu ya seperti itu. Jangan terlalu mau ini sama laki-laki gitu ya, karena dibeliin ini itu, dikasih ini itu. Jangan terlalu mau dimanjain cowok, jangan terlalu percaya gitu ya, harus jaga harga diri gitu. Iya, jadi bagi saya itu tuh harga diriku paling ini ya, paling perlu gitu. Jadi maka dari situ aku lebih ini gitu ya, lebih kalau ada yang ngajak seperti itu untuk jalan-jalan gitu, ntar aku bayarin, aku itu nolak gitu ya. Apalagi statusnya kan kita nggak tahu gitu kan, masa kita langsung mau aja gitu ya. Aku bukan pacar dia gitu kan. Nah aku ini apalagi yang situasi saya saat itu orangnya baru cerai gitu kan, jadi ya otomatis saya itu jaga-jaga diri lah gitu kan. Bagi saya itu yang penting harga diri saya gitu. Jadi saya itu dulu memakai apa yang aku punya gitu ya. Gaji saya sedikit itu aku pakai gitu. Jadi saat saya masih siswa juga dulu saat itu, aku itu digodain orang gitu ya. Maaf teman-teman, digodain laki-laki seperti itu, aku nggak gampang langsung mau aja gitu. Nah, ada juga saat itu teman kerja gitu kan, dia bilang, nih si Anu ajak-ajak jalan-jalan loh katanya, itu dari grup kita ini. Jadi saat itu aku kerja di sebuah perusahaan ya. Jadi dia bilang salah satu dari tim kita membuat ini, merencanakan untuk jalan-jalan ke sebuah tempat gitu kan. Jadi dia bilang kamu ikut ya katanya. Ya udahlah, yang namanya itu dalam kelompok gitu ya, yang nggak apa-apalah gitu. Nah jadi ya kita pergi gitu ya, kita pergi makan bersama, jalan-jalan, ngopi gitu ya. Kalau kita jalan gitu kan, dia langsung datang ke aku gitu kan, datangin aku, terus dia ngobrol dengan aku langsung, ya inilah cerita tentang pengalaman hidup gitu kan, atau cerita yang aktual gitu kan. Nah jadi suatu saat akhirnya kan kita tukaran nomor gitu kan, namanya kita teman kerja gitu kan, itu kan biasa gitu. Jadi tukaran nomor gitu, terus ujung-ujungnya jadi lebih sering gitu kita itu ngumpul gitu kan, sama teman-teman kerja gitu. Akhirnya dia itu mengajak lebih ini ke saya gitu kan, dia pengen jadi pacar saya, dia pengen kalau saya itu jadi pacar dia. Dia itu jauh lebih muda dari saya teman-temannya. Jadi saya bilang, aduh maaf, saya bilang, aku ini kan umurnya 27-an, kamu itu kan masih 21 gitu ya. Maaf ya, aku nggak bisa. Memang dia itu baik banget gitu ya, dia itu memang bukan orang kaya, dia itu kayaknya orang sederhana deh, tapi nggak tahu juga ya, kalau di Swiss itu kan kita nggak tahu apakah seseorang itu kaya atau miskin gitu. Kita nggak bisa melihat dari ininya gitu kan, dari gimana ya, dari cara berpakaiannya gitu ya, atau dari cara iniin rambutnya, kita nggak bisa langsung menilai dari sana. Tapi
menurut saya dia itu orangnya sederhana, tapi baik banget gitu ya. Tapi aku menolak dia karena dia itu ini gitu ya, jauh lebih muda dari saya. Saya minta maaf ke dia, maaf ya, saya bilang kamu itu lebih muda dari aku. Aku itu pernah berjanji dalam hati saya bahwa aku tuh nggak akan mau pacaran dengan cowok, dengan laki-laki yang umurnya jauh lebih muda dari saya bilang. Dia itu marah gitu ya. Itu marah, akhirnya karena aku nolak dia saat itu, akhirnya dia ini gitu, ndak iniin lagi gitu, ndak mau lagi janjian sama saya karena mungkin dia pikir buat apa gitu ya. Tapi buat aku oke-oke aja. Saya bilang sama dia kalau kita temanan sih boleh gitu ya. Tapi ya, selanjutnya nggak ini deh gitu, yang lebih serius gitu ya. Nah, yang lain-lain itu sebagian dari bule itu ketahuan kalau mereka itu memang kaya gitu ya. Dari ya kalau misalnya mereka bawa mobil yang ini banget ke tempat kerja gitu kan. Tapi itu pun dari posisi ini mereka juga ini gitu kan. Nah, jadi yang satu tadi yang lebih muda itu memang dia itu posisinya sama seperti saya, sederajat gitu kan. Nah, jadi bisa jadi dia itu memang hanya orang sederhana saja sama kayak saya gitu, atau bisa jadi dia gayanya aja seperti itu gitu. Iya, jadi yang satu lagi ya, dia itu orang Jerman ya. Dia itu benar-benar orang kaya. Dia pernah ajak saya ke rumah dia gitu ya, sama teman-teman yang lain juga. Aku pikir kalau kita itu dari tempat kerja gitu ya. Aku pikir kalau kita itu diajak bersama yang lain gitu ya, kalau aku diajak bersama orang lain, aku mau gitu. Tapi kalau sendirian gitu ya, kayak diajak ngedate gitu atau diajak liburan gitu, aku langsung tolak. Aku langsung nggak mau gitu. Jadi dia itu yang satu ini pernah ngajak saya ke rumahnya bersama teman kerja yang lain. Jadi kami itu kan pergi gitu kan, dan iya aku lihat memang dia perkenalkan kami itu ke saudaranya gitu kan, ke orang tuanya juga gitu kan. Jadi kami itu main bersama ke sana gitu kan. Kami 4 orang kali ya, 1 cewek, 1 cowok. Aku cewek, terus yang satu lagi cewek, terus yang satu lagi cowok ya, bersama dia kita 4 orang ya. Jadi yang dibawa sebenarnya sih 3 orang ya. Jadi iya, jadi kita ini kan kolege dibilang di sini ya. Kita itu kan temanan gitu, Arbeitskollege, teman kerja. Dia dikenalin gitu ya. Dan ya dia itu sempat iniin saya gitu ya, gimana ya, bikin kayak mana dibilang ya, dia nanya saya mau nggak sih aku jadi pacar dia gitu. Tapi saat itu aku nolak dia juga. Aku nolak dia karena saat itu kayaknya aku tuh udah mulai membuka hati dengan suamiku yang sekarang. Nah, ini ceritanya aku itu belum pacaran dengan suamiku yang sekarang gitu ya, belum berumah tangga, belum pacaran gitu ya. Jadi itu cerita sebelum aku membuka hubungan gitu ya dengan suamiku yang sekarang. Jadi aku itu banyak loh teman-teman ya, dapat ini dari cowok bule gitu ya, baik dari orang sini atau dari laki-laki yang kerja di Swiss tapi mereka asalnya dari luar Swiss gitu. Jadi aku itu juga pernah dapat godaan ya, aku itu udah berumah tangga dengan suamiku ini ya. Dapat godaan dari seorang laki-laki, dia itu asalnya dari Swiss ini gitu. Jadi dia tahu aku punya anak, aku punya suami, dia tahu ya. Jadi dia pikir aku itu orang yang suka material gitu ya, yang maksudnya kalau aku udah tahu dia itu orang kaya, maka aku akan ngikutin dia gitu ya. Jadi
dia mencoba aku ajak ke rumahnya, dia mencoba aku diundang makan sendirian gitu. Dia ini deh gitu ya. Ini teman kerja juga ini ya teman-teman ya. Jadi teman kerja. Jadi dia itu mencoba ini gitu ya. Dan ya, secara singkat aku bilang aku menolak dia gitu. Saya bilang aku punya anak, maaf ya gitu. Aku nggak bisa. Nah karena godaan itu teman-teman ya, aku itu ajak suami ya untuk berencana anak kedua. Makanya saat itu aku dan suami langsung ini. Memang sih si Ucok besar udah minta untuk punya adik sebelum itu ya. Tapi aku itu kan rencananya sebelum lahir Tio ya, aku itu rencananya kan mau lanjut kuliah gitu, mau ambil dokter gigi gitu ya, ya mau ambil dokter gigi gitu ya, supaya suatu saat aku bisa ini gitu ya. Iya, tapi karena godaan seperti itu yang aku punya ya teman-teman ya, aku udah berumah tangga lagi, udah punya suami, udah punya anak, masih digodain cowok gitu ya. Aku cerita sama suamiku, aduh sayang gitu, kalau kayak gini terus kayaknya aku nggak ini deh gitu. Nggak mungkin aku langsung tinggalin tempat kerja gitu ya teman-teman ya. Jadi iya, akhirnya aku itu hamil anak kedua. Begitu aku hamil, itu teman kerja, itu hamil anak kedua ya. Itu teman kerja saat itu tidak begitu ini lagi sama saya gitu ya. Padahal tadinya dia baik. Kalau kita misalnya duduk bersama dengan teman-teman kerja yang lain gitu ya teman-teman ya, dia itu langsung ini ke aku, di dekat aku duduknya, terus ramahnya minta ampun gitu ya, terus bikinin aku kopi gitu ya. Kita kan duduk bersama kalau kadang-kadang makan siang gitu ya, dia bikinin kopi untuk dia juga untuk aku gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ulang tahun, dia bawa kue untuk ini kita makan bersama gitu. Selamat ulang tahun Rohani gitu ya. Nah itulah teman-teman. Nah tapi semenjak aku hamil itu si Ucok nomor 2 itu, si Ucok Pudan, dia itu nggak sebaik itu lagi gitu loh. Dia kayak gimana ya, kayak ambil jarak gitu. Jadi itu adalah kalau bagi saya ya teman-teman ya, walaupun seseorang itu kayak berat gitu ya, kalau aku nggak cinta gitu ya, aku nggak ini gitu, aku nggak ini. Apalagi yang namanya kita udah berumah tangga, punya anak gitu ya. Nah kalau di Eropa itu nggak seperti itu ya katanya ya. Saya ini kan juga ya, saya benarkan juga apa yang orang bilang. Orang bilang di Swiss itu, biarpun kau itu di Eropa itu, biarpun kamu udah berumah tangga gitu ya, punya suami, punya anak, kalau orang jatuh cinta sama kamu, mereka nggak peduli gitu loh teman-teman ya. Mereka nggak peduli yang namanya kamu itu perawan apa nggak perawan, atau kamu itu istri orang gitu. Iya, jadi saat itu aku sempat kayak gimana sih gitu ya. Dia kan tahu aku punya anak, aku punya suami, masa digombalin kayak gitu ya. Dia pengen iniin rumahnya kayak aku, iniin mobilnya, iniin ya semualah apa yang dia punya gitu ya. Jadi jadi posisi dia saat itu jauh lebih tinggi dari aku. Dia itu dokter gigi saat itu ya teman-teman ya. Jadi nah walaupun seperti itu aku nggak tergiur gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, kalau seandainya aku orangnya matre, aku itu ndak sama suamiku yang sekarang ya teman-teman ya. Karena pas aku kenalan sama suamiku ini ya, yang sekarang ini, dia itu nggak punya apa-apa gitu loh teman-teman ya. Nggak punya apa-apa sama sekali saat itu ya. Mau percaya apa enggak itu terserah kalian ya, tapi ini cerita yang sejujurnya ya. Jadi aku mau bertanya ke kalian sekali lagi ya, apakah saya itu cewek matre menurut kalian ya? Jadi tolong di komen di bawah ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini udah lama ini videonya. Oke, sampai di sini dulu videonya hari ini ya.
Bagi yang suka silahkan di subscribe, di share, di like, dan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.